tumbuhnya lebat. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan beserta nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai yaitu 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah SD Anggara 1, yang kedua adalah Bapak Kepala Sekolah dari SDN Sumberjo 1, yang ketiga adalah Bapak Kepala Sekolah dari SMK Umatan Rasatan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana dengan Pak Ari? Alhamdulillah Padahal saya juga baik. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktu yang panjang luangkan buat saya untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan kali ini Bapak, saya ingin mewawancarai panjenengan terkait tentang keputusan panjenengan sebagai pemimpin di SDN Anggara 1. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Bapak? Terima kasih. Jadi kasus yang merupakan dilema etika itu adalah kasus yang mengandung dua pilihan dengan penyelesaiannya yang sama-sama benar. Bagaimana untuk mengambil keputusan yang sifatnya seperti dilema etika. Itu Bapak. Mungkin untuk yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi kalau keputusan itu sama-sama benar, maka yang saya alami selama ini, saya mengambil keputusan itu saya dasarkan satu aturan. Jadi saya tetap berpegang pada aturan. Yang kedua, bisa berpegang pada aturan atau kebijakan sekolah. Saya harus mengambil kedua sisi ini. Kebijakan sekolah itu boleh kita ambil, itu termasuk manajemen berbasis sekolah. Berarti untuk keputusan itu bisa diambil dengan kebijakan sekolah Bapak, Ya. karena sekolah itu manajemen berbasis sekolah. Terus berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk pengambilan keputusan itu saya terbiasa untuk mengadakan musyawarah dulu dengan teman-teman melalui rapat. Jadi karena saya sendiri belum tentu pengambilan itu benar, oleh karena itu dengan musyawarah mufakat kita bisa mengambil keputusan itu. Berarti untuk langkah utama panjenengan yang panjenengan tempuh itu musyawarah dengan guru-guru lain ya Pak? Ya. Terus untuk berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pengambilan keputusan itu yang efektif seperti tadi sama. Jadi yang efektif itu bermusyawarah. Itu. Jadi dengan bermusyawarah itu ada beberapa pendapat-pendapat yang nanti masuk dari teman-teman guru, misalnya mungkin dari pengawas, dari stakeholder yang ada, itu kita manfaatkan sehingga pengambilan keputusan betul-betul berjalan baik. Untuk berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu di sisi lain saya harus menegakkan aturan. Di sisi lain saya juga harus
kita laksanakan dengan pihak kepedulian dengan pihak kepedulian sekolah peduli ini bisa kita lakukan karena kepedulian sekolah ini saya rasa juga sangat penting untuk mengajar. Terus berikutnya Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi untuk pengambilan keputusan itu saya kira kalau di jadwal itu saya tidak menjadwalkan. Cuma kalau ada kasus itu, kalau saya itu sesegera mungkin untuk kita selesaikan, sehingga jangan sampai ini kalau ada kasus ini bermasalah. Berarti kalau ada kasus itu tidak dijadwalkan, tapi sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti, Bapak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Kalau itu saya melibatkan stakeholder, sehingga saya tidak mengalami kesulitan. Misalnya saya koordinasi dengan komite itu intens banget, sehingga sangat membantu saya dalam mengambil keputusan yang dilema seperti itu. Selain itu juga pihak-pihak guru ini saya libatkan sangat-sangat penting. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajarannya adalah semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut dilema etika itu kita selesaikan dengan musyawarah. Itu yang penting. Kalau di sekolah itu terutama musyawarah pada bapak ibu guru, ada beberapa pendapat yang itu sangat penting. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, walaupun itu ada otoritas saya untuk mengambil itu. Cuma lebih baiknya dan pengalaman yang sudah saya lakukan ini saya bisa lakukan atau dengan stakeholder yang berarti secara garis besar untuk pengambilan keputusan panjenengan di sekolah mengutamakan dengan musyawarah dengan bapak ibu guru, Bapak. ya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya pertanyakan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai dan kebajikan sebagai pemimpin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak, terima kasih karena panjenengan telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan mana Bapak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bersedia mewawancarai terkait untuk tugas di pendidikan penjelasan Bapak, yang dimana tugas ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang terkait dengan keputusan Bapak di bidang kerja pendidikan. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau penyimpangan moral? Mencari info informasi dan cari sumbernya dan permasalahan yang ada. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mencari jalan keluar yang tepat. Jadi mencari jalan keluar yang tepat. Ya. Berikutnya, langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mencari keterangan dari dua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan ketentuan informasi atau keterangan dari dua belah pihak secara pasti. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila dua belah pihak saling bersinggung atau mengikat. Tantangannya seperti itu, Pak. Ya. Dua-duanya saling bersinggung. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadwalnya Nanti Anda penjadwalannya Bapak untuk menyelesaikan. ya. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami cari dan hadirkan pihak ketiga sebagai kunci hukum. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Memutuskan masalah yang tepat tanpa ada yang dirugikan. Di pembelajaran yang dapat dipetik untuk pengambilan keputusan adalah mengambil keputusan yang tepat dari hal-hal yang sudah Anda sampaikan tadi Bapak. Ya. Mungkin itu Pak Ali pertanyaan-pertanyaan atau wawancara yang sudah bisa saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman yang baik untuk saya. Terima kasih Pak. Saya izin pamit Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya dan saya bisa hadir di SMK Umatan Maksatan ini terkait tugas saya diikuti dengan guru pembedah Bapak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Arif terkait dengan keputusan sebagai pemimpin. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya selama ini untuk mengidentifikasinya, saya mencari informasi terlebih dahulu, Pak. Mari saya mencari informasi yang benar-benar relevan, yang benar-benar itu nyata, jadi tidak simpang siur. Nanti Pak Arif cari informasi dulu ya. Untuk berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengambil keputusan seperti itu jika memang ada nilai-nilai yang berbenturan nih Pak, itu saya musyawarah dulu dengan dewan guru, saya kumpulkan, terus saya mengambil keputusannya berdasarkan keputusan saya yang Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? untuk pengambilan keputusan tersebut yang Pak ya. Yang pertama saya mencari informasi tadi, terus saya juga mempertimbangkan bukti yang ada. Pertimbangkan bukti yang ada. Iya. Terus hal-hal
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif menurut saya itu yaitu dengan mengadakan musyawarah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan menurut saya di sini kalau ada kasusnya adalah tantangan untuk merasa keadilan. Mungkin saya harus belajar adil, itu tantangan saya. Jadi tantangannya tentang keadilan, Bapak ya. Berikutnya Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau selama ini saya tidak ada jadwal, tapi kalau memang ada kasus seperti itu mungkin segera saya selesaikan, ya tidak saya tidak menimbulkan masalah baru. Berarti tidak ada jadwal, langsung ada kasus diselesaikan gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini yang membantu saya itu adalah para tulis ini, apalagi dewan fungsionaris yang sangat-sangat membantu. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengamalan Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau selama ini untuk apa yang bisa saya petik ya, itu jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena sesuatu yang kita ambil tergesa-gesa itu biasanya tidak baik untuk depannya. Nah, itu yang saya ambil. Jadi tidak tergesa-gesa dalam keputusan. Ya, mungkin itu Pak Arif wawancara yang bisa saya sampaikan kepada Bapak pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih telah membantu saya dalam tugas pendidikan guru penggerak. Semoga pengalaman dari Bapak bisa bermanfaat bagi saya untuk ke depannya. Terima kasih ya Pak Arif. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Berikutnya adalah refleksi hasil wawancara. Nomor 1. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Jawab. Hal yang menarik adalah kita menjadi tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh pemimpin sekolah dan cara beliau menyelesaikannya dengan menganalisa kasus, menentukan siapa yang terlibat dan menggali fakta-fakta. Nomor 2. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Jawab. Ada persamaan yaitu tetap menggunakan musyawarah dalam pengambilan keputusannya dan untuk perbedaan tidak ada. Nomor 3. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jawab. Terkait rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika, mereka sama-sama mengambil langkah strategis seperti yang ada pada modul 3.1. Mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi permasalahan, konfirmasi dengan pelaku, berdiskusi atau bermusyawarah dengan stakeholder untuk meminta pandangan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nomor 4. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jawab. Saya akan menerapkan cara pengambilan keputusan sesuai apa yang pelajari di modul 3.1 ini, dan saya juga menjadi ketua RT di lingkungan, maka ilmu pengambilan keputusan seperti ini akan bermanfaat. Dan saya akan menerapkannya apabila ada kasus yang terjadi. Nomor 5. Kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda.
Format apa yang akan gunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Jawab. Sudah saya uji dan hasilnya sudah cukup baik, bahkan saya meminta rekan sejawat saya untuk mengamati sampai selesai. Nomor 6. Durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda, dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Jawab. Sudah saya uji dan hasilnya sudah cukup baik, durasi waktu dan materi yang disampaikan juga sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga kepala sekolah tersebut memang ada beberapa kesamaan, yaitu tentang melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta, serta melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak terutama yang terlibat dalam masalah. Dan menurut saya yang lebih baik, dalam pengambilan keputusan teori modul 3.1 adalah Kepala Sekolah dari SMK Umatan Wasatan, Bapak Muhammad Arif Gunawan. Karena beliau meskipun tidak semua dengan cara 9 langkah tapi apa keputusan yang beliau ambil, yang pertama adalah menganalisa dulu kasusnya, mengenali nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, dan mengumpulkan fakta yang relevan, serta selalu bermusyawarah dengan rekan sejawat untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ibu dan Bapak guru hebat, sekian apa yang bisa saya paparkan di modul 3.1. Semoga bisa menambah pengalaman saya untuk kedepannya dan menambah wawasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan Bapak guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.